Mayday, Mayday. Selamat siang rekan-rekan di dermaga. Di sini kapal sumber rejeki. Kapal sumber rejeki. Kapal sumber rejeki memanggil rekan-rekan untuk berkomunikasi. Over. Selamat siang kapal sumber rejeki. Di sini dermaga Muara Baru Jakarta terhubung untuk berkomunikasi. Over. Sahabat frekuensi, tahu nggak sih kenapa komunikasi barusan bisa terputus-putus? Itu dikarenakan nelayan menggunakan frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya. Dan apakah kamu tahu bahwa gangguan ini berpotensi menimbulkan kerugian materi, bahkan hingga hilangnya nyawa manusia? Dalam 1 dekade terakhir, negara kita mendapat laporan dari Administrasi Telekomunikasi Internasional terkait gangguan komunikasi penerbangan yang diidentifikasi berasal dari radio nelayan Indonesia yang berkomunikasi tidak sesuai dengan frekuensi yang ditentukan. Copy traffic, now position. Sudang pae Mas Wan, ono ganti. Sudah disampaikan daerah ganti. Ayo sampeanmu, ono ganti. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman nelayan atas penggunaan spektrum frekuensi radio yang benar dan tidak mengganggu komunikasi radio penerbangan, serta kurangnya kompetensi dan keterampilan nelayan dalam mengoperasikan perangkat radio dan tata cara komunikasi radio untuk keselamatan pelayaran. Terus solusinya gimana dong? Tenang, sejak 2019, Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah meluncurkan program Maritime on the Spot, yakni layanan publik secara jemput bola dengan membuka sejumlah loket pelayanan izin stasiun radio maritim serta memberikan edukasi ke masyarakat nelayan dalam bentuk bimbingan teknis sertifikasi operator radio langsung di pelabuhan perikanan pada 8 wilayah kerja UPT Ditjen Infrastruktur Digital yang kemudian diperluas ke 35 wilayah di tahun 2022. Sasaran program ini adalah meningkatkan pemahaman nelayan atas penggunaan frekuensi radio yang benar dan aman, serta meningkatkan kompetensi nelayan dalam pengoperasian perangkat radio untuk keselamatan pelayaran, dan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan pendapatan yang layak dan lebih produktif. Di tahun 2022 juga, Ditjen Infrastruktur Digital berinovasi lebih jauh lagi untuk mendukung sektor perikanan dengan menyediakan kanal-kanal frekuensi radio high frekuensi khusus untuk berkomunikasi dengan sesama nelayan, petugas dermaga, pemilik kapal, dan bahkan keluarga di rumah loh. Mengingat dalam sekali berlayar, nelayan bisa meninggalkan daratan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Sementara nelayan belum bisa sepenuhnya mengandalkan telepon selular, karena di tengah laut sering tidak terjangkau oleh sinyal dari menara BTS. Selain memberikan alokasi kanal frekuensi, pemerintah memberikan bimbingan teknis komunikasi radio umum dan menerbitkan special license atau izin komunikasi radio perikanan dengan masa laku 1 tahun. Nah, di tahun 2023, Ditjen Infrastruktur Digital kembali berinovasi dengan menambah kanal frekuensi very high frequency untuk komunikasi radio nelayan, serta menambah masa laku ikran menjadi 5 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2023 tentang komunikasi radio umum untuk mendukung sektor perikanan. Selain itu, Ditjen Infrastruktur Digital juga melakukan sosialisasi dan edukasi dalam berbagai bentuk kepada para nelayan tentang teknis tata cara berkomunikasi dengan frekuensi VHF dan HF di radio, serta manfaat yang dapat diperoleh untuk nelayan. Peningkatan inovasi layanan frekuensi khusus nelayan ini diharapkan mampu menciptakan sebuah kondisi yang tertib dari segi komunikasi nelayan tanpa mengganggu atau mengintervensi jalur komunikasi industri lain seperti penerbangan, yang juga membutuhkan sinyal radio untuk berkomunikasi dengan air traffic controller, serta berkontribusi dalam mengurangi tingkat kecelakaan pelayaran di laut. Selain itu juga, dengan adanya kanal-kanal komunikasi radio khusus ini dapat memberi dampak dan manfaat positif, khususnya untuk meningkatkan pemberdayaan sektor perikanan Indonesia.
Dengan memiliki SR dan IKRAR, kami merasa penggunaan komunikasi radio kami menjadi resmi dan sesuai dengan aturan. Sehingga tidak khawatir saat ada razia penggunaan radio. Ya, kami dengan ini memiliki SR dan IKRAR, kami merasa menggunakan komunikasi ini, kami lebih resmi sesuai aturan sehingga tidak khawatir lagi saat ada razia. Kepemilikan ISR dan IKRAR nih membuat kami merasa lebih aman saat berkomunikasi radio dan memudahkan kami berkoordinasi sesama kapal dan untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan kami. Ya, tentunya kami ya lebih aman dengan adanya IKRAR, ISR membuat kami merasa lebih aman saat berkomunikasi radio dan memudahkan kami berkoordinasi satu sama lain sehingga meningkatkan hasil tangkapan kami. Perkiraan kalau dari segi penangkapan tuh 5-10%. Kami dengan adanya ini bisa mendapatkan 8% hingga 10%. Oke, untuk pengurusannya itu mudah. Paham saya tentang cara berkomunikasi tentang masalah radio dan tentang cara-cara pengurusan. Gini, kami sebagai selaku nelayan sangat berterima kasih dengan adanya program ini. Jadi kami para nelayan bisa lebih tahu dengan cara memakai program ini atau memakai alat-alat radio. Kami harap program ini berjalan terus-menerus gitu loh Pak. Jadi agar mungkin nelayan-nelayan kita yang tidak tahu tentang masalah ISR atau IKRAR akan lebih mengerti. Itu saja dari kami. Terima kasih. Kami harap program ini tetap dilaksanakan seterusnya agar seluruh nelayan dapat terus merasakan manfaatnya. Terkait dengan program Maritim on the Spot atau memang lebih tepatnya lagi afirmasi perizinan untuk komunitas atau masyarakat nelayan sudah melalui 2 fase. Fase pertama terkait dengan perizinan ISR Maritim dan fase kedua adalah terkait dengan diimplementasikannya IKRAN atau izin komunikasi radio komunitas nelayan. Nah, ini yang berikutnya diharapkan bisa masuk ke fase 3. Karena kita menyadari betul bahwa pelaksanaan IKRAN ini baru sebatas pengetahuan dasar dan kita ingin benar-benar itu bisa dimanfaatkan secara optimal oleh komunitas nelayan. Nah, fase 3 ini selain intensifikasi atau ekstensifikasi terkait dengan ISR Maritim dan IKRAN, kita juga ingin ada intensifikasi terkait dengan IKRAN ini benar-benar dipahami dan digunakan dengan baik dan benar oleh masyarakat nelayan. Itu targetnya masih panjang perjalanan untuk MOTS, tapi kami percaya bahwa itu adalah bisa memberikan solusi yang baik untuk masyarakat nelayan demi kemajuan masyarakat nelayan itu sendiri dan juga untuk tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio di lingkungan perikanan. Terima kasih. Yuk kita dukung nelayan di Indonesia agar lebih tertib, aman, dan nyaman dalam bekerja. Share video ini ke teman-teman kamu biar pada update juga.